Selamat datang di channel podcast, Biarin Dong. Mari kita sambut podcaster yang paling tidak kita tunggu, Bima Kuru dan Arin. Oplok oplok oplok, tepuk tangan. Yeay. Akhirnya berhasil. Opening aja susah. Gimana? Hore, kita ketemu lagi. Setelah sekian hari. Sekian minggu atau sekian hari ya? Hari mungkin ya. Sekian hari. Kali ini kita review film dari mana? Dari Asia lagi. Emang terakhir kemarin kita review apa ya? Kita terakhir film apa sih? Tambahan backsound. Salah ya. Balik ke Asia lagi. Yes. Terakhir kita Fear Street kan? Trilogi Fear Iya, Street. betul. Iya betul. Kembali ke Asia lagi. Dan lebih tepatnya film Indonesia berjudul apa Bu? Selesai. Belum udah ya? selesai. Belum nih. Oke, kita mulai dengan film Selesai. Mulai dengan selesai gitu ya. Film terbarunya Tompi, ya kan? Yes. Tompi Yang ditulis Imam Darto. Ya, ini kali kedua ya kalau nggak salah mereka kolaborasi. Sebelumnya kalau nggak salah film Apa sih? Pretty Boys kan? Oh, yang sama Vincent Desta itu ya. Yes. Iya, betul. Yes. Besok Yeah. kita perlu review itu gak? Boleh. Besok aja kali ya. Udah gak lupa sih filmnya, harus nonton lagi. Oke. Kembali ke Film Selesai. Selesai. Apa ini filmnya? Siapa mau cerita duluan? Kamu deh. Aku nih. Menurutmu, film Selesai ini film tentang apa? Film Selesai ini sebetulnya sih sebelum cerita tentang apa tuh, sebelum nonton Selesai nih, aku udah penasaran duluan gitu sih ya. Antara nonton apa enggak gitu. Terus akhirnya setelah kita berdiskusi tuh kita putuskan untuk beli tiket dan nonton. Kenapa kita nonton? Karena satu tiket bisa berdua. Nonton bareng maksudnya. Iya benar-benar. Nah, menurut aku nih film Selesai. Kok beli tiket? Emang nonton di mana? Oh iya bener, kita nontonnya di bioskoponline.com. Mungkin gantinya bioskop karena offline. Gantinya bioskop kita offline. Belum berani nonton ke bioskop sinema gitu ya. Jadi kita online aja dulu ya. Betul, bioskop online dengan 40.000 ya. Kita sewa film Selesai ini. Kita tontonin. Iya. Jadi di bioskop online ini untuk film Selesai dengan bayar tiketnya 40.000 bisa kita nonton rame-rame. Selama 2 hari. Jadi kayak sewa film gitu ya. Kalau zaman dulu sewa sih. VCD itu. Betul. Jadi kayak cuma sewa 2 hari dengan duit 40.000. Iya. Ya worth it lah. Bisa nonton berdua di kamar. Oh iya. Oke. Nah, Selesai ini ceritanya kan tentang hubungan suami pernikahan gitu ya, tentang rumah tangga. Ya, rumah tangga. Mirip sama podcast kita yang awal itu ya, tentang rumah tangga. Ini kita tentang rumah tangga lagi. Siapa? Yang dari India itu. Judulnya apa tuh? Hasan Diluba. Iya, sepertinya itu. Podcast perdana kita itu. Yes. Ini tentang apa ya? Rumah tangga yang tidak baik-baik saja. Ya. Gimana menurutmu Pak Bim? Aku bingung mulai menjelaskannya dari mana, mulai ceritanya gimana. Kalau dari ceritanya ya, di awal film itu kita disuguhkan dengan apa ayo? Jadi ceritanya itu garis besarnya mengisahkan tentang pernikahan si Ayu yang diperankan oleh Ariel Tatum dan Broto yang diperankan oleh Gading Martin. Kalau di ceritanya sih si
Broto ini digambarkan sebagai bad boy gitu ya. Jadi meskipun udah nikah, tapi dia diceritakan sudah beberapa kali selingkuh gitu kan. Oh, kamu nggak bad boy kan? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Perlu Terus, dicurigai nih. nah kalau sejak di awal cerita sebenarnya udah kelihatan sih kalau pernikahan mereka sepertinya sudah tidak baik-baik saja gitu ya. Di awal itu kan langsung settingnya langsung masuk ke kamar tidur. Yes. Tiba-tiba ada alarm bunyi, lalu si Ayu bangunnya bukan terus bangunin suaminya atau dengan apa ya, mesra gitu ya, nggak yang tapi malah buka lemari, laci. buka laci, ambil sex toy. Terus ke kamar mandi. Ngapain itu ya? Pijet mungkin ya. Ya di awal itu udah kelihatan sih. Ya menurutku itu udah kelihatan kalau hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Jadi di pernikahannya si Ayu dan Broto itu yang ditampilkan di awal itu kan udah kelihatan tidak baik-baik saja ya, kata Pak Bim tadi. Iya sih, dan di awal itu sudah digambarkan memang rumah tangganya mereka itu kacau karena orang ketiga yang bisa disebut pelakor itu ya, yang kayaknya banyak bikin rame di Twitter dan jadi perdebatan gitu ya. Emang di Twitter doang? Enggak. Sosmed lah. Ya, di sosmed. Gitu. Terus menceritakan tentang konflik rumah tangga karena adanya pelakor. Balik nih. Tapi di sini ternyata kan nggak cuman yang menarik sih, ada menariknya nih. Yang menarik nggak cuman konfliknya itu antara mereka berdua nih, suami istri itu doang. Ternyata ada orang tua yang ikut menengahi. Menurutmu nih, kalau di rumah tangga kayak gitu, baiknya orang tua ikut-ikutan gitu atau diserahkan ke keluarganya aja sih? Kalau yang udah lihat filmnya pasti akan aneh sih. Iya, kalau aku sih aneh melihat ibunya yang, spoiler dikit ya, udah tahu pasangan ini sama-sama selingkuh, baik yang cowok maupun cewek, masih aja mencoba untuk menghindarkan perceraian dari keduanya gitu kan. Aneh aja menurutku. Oh, kalau menurutku malah nggak aneh sih, karena nggak tahu juga sih. Kalau orang tua yang benar-benar sayang sama anak mantunya, menurutku loh, pasti kan gimana pun caranya dia akan berusaha biar rumah tangga anaknya itu utuh. Meskipun dua-duanya sama-sama selingkuh. Iya, bisa jadi kan. Ntar dijelaskan. Maksudku mungkin usahakan ibunya itu berusaha gimana biar, mungkin maksudnya adalah harapannya adalah mereka berdua sama-sama sadar gitu loh. Mereka sudah dipersatukan dengan ikatan. Ikatan apa? Ikatan pernikahan. Dan kalau selingkuh kan nggak disatukan tuh. Jadi cuman agak anehnya karena yaitu orang tuanya udah tahu nih dari awal. Bukan nggak tahu sih dari awal apa enggak. Pokoknya udah tahu. Ibunya itu tahu kalau anaknya dan mantunya sama-sama selingkuh. Berarti kan selama pernikahan ini, pernikahannya diawasin orang tua ya? Di mata-mata ya? Iya. Intel mungkin itu ibunya. Oh, bisa jadi ya. Tapi kan si Intel malah pembantunya. Selain cerita perselingkuhan tadi, menurutmu, menurut Pak Bim, menurut Anda? Ya, Bu. Itu acting si Broto itu natural atau bukan natural sih, apa ya namanya?
sesuai kayak realita-realita yang kayak gini nggak sih? Kalau Broto mungkin iya. Banyak Kadang ya. kan bukan ngomongin orang nih, menjiwai mungkin dia ya. Ya. Ya kalau perselingkuhan mungkin banyak ya kan, di sosmed juga kita lihat isu perselingkuhan itu kan juga banyak. Tapi Ini kalau kayaknya yang podcast kasus kita yang kali ini berat nih malah omongannya. tapi kalau yang kasusnya kayak di ceritanya film selesai ini jarang kali ya. Atau kita yang nggak tahu aja kali ya, karena kan Ya mungkin ada tapi kita nggak tahu gitu iya. ya. Tapi kalau yang Jarang secara umum terekspos perselingkuhan bukan pasti. Kalau cuman isu perselingkuhan sih banyak. Tapi kalau yang mirip detailnya kayak di film selesai belum pernah denger sih. Kalau aku loh ya. Iya, kayaknya mungkin kalau itu bukan artis jarang juga ya akan kedengaran kayak gitu, itu kan aib ya. Ya, betul. Pasti akan disembunyikan. Selain Gading Martin dan Ariel Tatum ini, yang main di sini juga ada Anya Geraldine. Anya Geraldine kan ya? Anya Geraldine. Yang sebenarnya dia mainnya nggak banyak juga sih ya. Dan film ini menurutku memang film dewasa nggak sih masuknya? Kalau Iya kan? ada adegan expose pantat itu ya jadi Film dewasa. film Tapi dewasa. nanggung gitu Tapi kan? nanggung. Benar-benar. Atau mungkin dari ininya ya, kategori dewasanya bisa lebih ke isunya perselingkuhan. Oh lalu, iya, lebih ke isu filmnya gitu ya. Tapi kalau aktingnya lalu masukin cowok di kamar Kamar. pembantu gitu. di kamar ya, betul, pembantu. Ya kan? Iya. Kalau Terus- ditonton anak di bawah umur kan jadi ide terlalu dini nanti. Oh iya. Selain yang menarik lagi tuh sebetulnya karena ini tadi diceritakan kalau kehidupan rumah tangganya sudah bermasalah, yang bikin bom waktunya meledak gara-gara celana dalam, ya nggak sih? Gara-gara kancut. Hampir dari awal sampai ke akhir itu yang dibahas celana dalam terus. Itu punya siapa gitu ya. Celana dalam siapa? Iya. Hati kamu jangan pakai celana dalam di mobil ya. Aku kan jarang pakai celana dalam. Wow. Aduh. Tit. Nah, kalau di di film ini kan lebih maksudnya dari awal itu kita dibikin penasaran. Ini sebenarnya si siapa namanya? Si Broto itu kan selingkuh bener apa enggak? Dia sendiri kok bisa lupa itu celana dalam punya siapa? Iya bener. Dia selingkuhnya sama siapa aja. Nah, kita kan ngiranya ceweknya banyak nih yang diselingkuhin. enggak. Cewek Kalau- selingkuhannya banyak nih. Gitu kan. Kalau aku malah mikirnya pas awal nonton, karena itu kan istrinya nemuin celana dalam di mobilnya Broto ya. Terus celana dalamnya ada namanya lagi, kayak Di kos-kosan di kos-kosan. biar nggak ketuker Biar sama nggak ketuker. penghuni yang lain. Iya, itu juga yang dibilang sama istrinya Broto kan. Nah, jadi mikirnya malah gini, berarti si Broto nih kalau selingkuh cuma nafsu doang nih, karena dia nggak tahu loh celana dalamnya selingkuhannya kayak mana gitu. Sampai lupa ya. Ini celana dalamnya siapa? Nggak apal gitu. Nah. Nggak penting kali ya buat cowok yang dipakai apa, yang penting Itu dalamnya. Bukan sepanjang, mesti selama film itu kan kita dibikin semacam diajak untuk dibikin penasaran. Ini sebenarnya siapa selingkuhannya sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin atau di jangan-jangan sela-sela istrinya itu- mengada-ada gitu. di sela-sela itu banyak dikendorkan dengan kemunculan si hubungan gelap juga antara si siapa namanya dia, masnya itu namanya ya ini siapa sih? Aku kok juga lupa ya. Mas siapa sih? Bagus. Salah ya? Toh jadi driver. Driver. Bukan itu ya maksudnya. Dia berperan sebagai driver bernama Bambang. Jadi di film ini ada 2 perselingkuhan ya. Tapi yang satu nih, Broto sama Anya. yes.
Bambang sama Yani. Iya. Ya kan? Iya sih, secara di tengah-tengah baru ketahuan ya kalau ternyata tuh Si Bambang itu udah punya udah punya anak istri. Jadi nih kayaknya emang si Tompi sama Imam Darto nih pengen banget memperkuat tema perselingkuhannya gitu kali ya. Semua karena dua selingkuh gitu. apa si bos selingkuh, si driver dan si BRT juga selingkuhan gitu loh. Jadi ada dua perselingkuhan dalam satu rumah. Ya kan? Sebetulnya ini filmnya aku agak nggak suka nih karena tentang perselingkuhan gitu tuh gak bahagia gitu kayaknya. Cuman yang gak menarik aktingnya Tika Panggabean yang sebagai siapa? Yani. Menurutku Yani. dia menghidupkan suasana yang tegang dan apa suram. Ya? Mungkin kalau nggak ada si Yani ini jadi filmnya berasa banget hambarnya kali. Walaupun selingkuh gitu. Kalau Bambang sih. gimana Bambang? Posisi Bambang? Mungkin karena aku cewek ya. Jadi tuh kayak ngelihat ya apa sih ini cowok udah selingkuh, ternyata sih Bambangnya juga selingkuh tuh malas banget gitu. Oke. Semoga sih suamiku nih nggak selingkuh ya. Oke. Iya. Jadi lebih kayak ini ya, menempatkan sosok perempuan itu sebagai korban di film ini ya. Banyak sebagai korbannya. Ya. Selain itu juga aku agak nggak sukanya itu di ini tone sinematografinya. Banyak warna gold, coklat yang suram gitu loh menurutku loh ya. Iya betul. Terus ada sesi. Jadi nggak ketok gitu ya. Terus ada sesi di mana antara background temboknya warnanya kuning, coklat. Bajunya si pemeran juga coklat, jadinya nggak kontras kan, malah betul. Senada sama jadi hilang. Pengen nambahin ini waktu kita nonton tuh beberapa kali kita ulangin dan kita gedein volume ya, karena audio. Suaranya tuh nggak kedengeran. Yang mungkin bahasanya antara gap high sama low-nya itu nggak imbang. Bukan nggak imbang, tapi bedanya jauh banget. Jadi ketika yang bisik-bisik maksudnya yang suara pelan itu hilang, yang suara atasnya kedengeran. Iya betul. Iya benar. Kayak nggak di mastering atau ya? Nggak tahu sih. Istilahnya apa? Ya buat kita ini jadi kalau bikin. Kalau zaman band-bandan dulu sih mastering ya. Mantan anak band. Jadi nih kayak ini ya. Kita nontonnya apa sih nih? Ngomong apa sih? Ulangin. Udah diulangin pun ngomong apa sih? Kedengeran. Udah lewat gitu. Cuma nih ada yang menarik juga nih. Apa? Bagian itu ya? Bagian yang mana yo? Nggak tahu. Oh nggak tahu dong. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Tahu dong. Oh ini nih. Mereka selingkuh ini. Kalau dari film nih ya. Kan kebanyakan tuh orang dibilangnya selingkuh karena belum punya anak. Atau karena ekonomi atau karena kesibukan masing-masing pasangan atau salah satunya gitu. Tapi kalau dilihat dari film ini dari sudut pandang si ibunya Broto kayaknya tuh memandangnya mungkin dia kan pengen mempersatukan keluarga anaknya ya. Bukan mempersatukan, mempersatukan biar nggak jadi cerai. Oh iya, mempertahankan. Kan udah dipersatukan dalam pernikahan. Itu maksudnya. Makasih loh. Mempertahankan. Itu mungkin menurut sudut pandangnya ibunya Broto itu karena mereka belum memiliki momongan ya. Jadi mungkin ada perselingkuhan kayak gitu. Menurutmu itu relevan gak? Enggak. Mestinya kalau belum punya momongan tuh malah genjot.
biar Apa cepet yang jadi, sepedanya? maksudnya kejar tayang. Oh. Sama Iya kan? lebih bisa romantis lagi kan kayak kita. Harusnya Padahal kita nggak romantis ya. Nggak bisa pacaran terus kan kemana-mana Tapi berdua. mungkin juga apa ya namanya, motif atau Apa? Motif apa? bukan maksudnya si Yang melatar belakangi. ya latar belakangnya kan juga kita nggak tahu sebenarnya si Kayaknya- Gading sama Anya ini bukan Gading, Broto sama Anya ini selingkuhnya karena apa kan juga nggak tahu. Kayaknya kalau menurutku karena si Brotonya emang Nakal. gatel. Kok nggak minta Bad boy, digaruk bad boy, istrinya? Iya bad boy deh. Istrinya kan Bisa jadi, tapi kalau balik lagi ke yang awal film tadi ya, maksudnya ketika awal itu kan terus si Ayunya malah pagi-pagi bangun, yang disapa duluan malah sex toy-nya, berarti kan bisa jadi sudah iya. berjangka waktu lama mereka nggak berhubungan gitu kan. Enggak. Apa itu? Iya. Kan- Tapi kan faktornya apa kita nggak tahu tuh. Soalnya di film itu kan udah diceritakan kalau si Ayu itu sebetulnya tahu ya, dia udah diselingkuhin selama Berapa bertahun-tahun kali, gitu kan. Ya mungkin kalau udah selingkuh gitu dan ketahuan jadi males lah paling. Aku bayanginnya sih gitu. Soalnya kayak kalau aku baru sebel sama Pak Bim aja males banget kan. Aduh. Diemin deh. Iya. Apalagi mungkin kalau tahu diselingkuhin kan pasti akan Hmm. lebih malas lagi. Oke. Gitu. Gitu ya. Kalau menurutku loh, nggak tahu kalau Hmm. dari segi laki-laki gimana. Menurutmu latar belakang dia selingkuh apa? Nggak Sampai 2 tahun loh. tahu. Antara Karena nggak tahu. memang ini filmnya tuh juga nanggung ya, maksudnya nggak diceritain kenapa dia selingkuh gitu kan. Tahu-tahu udah selingkuh aja 2 tahun yang lalu atau bertahun-tahun gitu selingkuh. Jadi penonton itu bukan penonton, mungkin aku ya subjektif lah, mengesankan kalau emang si Brotonya aja yang bad boy, istrinya juga di rumah dan menunggu kan. Tapi karena nggak diajakin, mungkin akhirnya Udah cekin apa? diajakin main. Oh iya. Oh iya. Akhirnya Iya. beli sex toy. Yang anehnya nih. Aneh. Menurutku Kenapa? aneh. Enggak kan di Apa? film itu kan sempat digambarkan bahwa bukan Jakarta. Jakarta ya? Kebanjiran. Lockdown itu kan dibilangnya di berita itu Iya. yang dari Indosiar itu. Indosiar ya? Ini ada logonya Oh, Indosiar. iya. Cuman kok anehnya malah disegel ya rumahnya. Kayak nggak bisa bayar cicilan itu loh. Biasanya kalau lockdown itu kan yang di portal kampung ya. Iya. Ini kok yang di portal disegel malah Rumahnya sama apa Pak RT apa Pak siapa itu? nggak tahu. Aneh aja sih. Sama petugas di lingkungannya ya. Nah, rumahnya disegel. Tapi kan si Mas Bambangnya bisa masuk manjat tuh. Iya. Lah, di sesi akhirnya itu kan Anya tiba-tiba datang. Iya. Anya manjat juga kali ya. Bener. Iya kan? Iya. Bayangin Anya manjat gitu. Pakai rok lagi. High Udah heel gitu. pakai rok. Udah gitu bilang, Aku Adi. Aneh aja menurutku. Banyak kejanggalan di sesi akhir. Iya kan? betul. Sama film ini nggak tahu sih, kalau aku belum riset ya budget film ini berapa. Bukan riset, soal riset. Iya, nggak apa-apa, Maksudnya cari riset, tahu, bener, cari iya. tahu di infotainment. Cuman menurutku Infotainment. Paling infomu Wikipedia. ya iya kan itu rujukan. Cuman menurutku tuh film yang ngirit setting Tempat. karena Iya. 90% atau 95% itu settingnya ya di rumah itu kan. Iya, betul. Di rumah itu, yang enggak di rumah itu di itu kan si Anton itu di kantornya Anton. Itu juga nggak tahu kalau ternyata bisa jadi kan itu di garasinya rumah itu di set Iya. jadi kantornya Anton. Jadi kayaknya cuma satu tempat gitu ya. Oh sama kayaknya. rumahnya ibunya. Ibu sepuh. Iya, ibu Nggak tahu sepuh. itu katanya beda rumah ya. Iya. Rumahnya Dimas. Iya. Nggak tahu juga. Siapa tahu di bagian itu cuman kan karena di film itu kita dibanyakin di dalam ruangan disuguhin ton yang suram-suram gelap
golden hour golden gitu kan. hour gitu kan. Sedangkan di sesi yang lain, scenes yang lain itu kayak misalnya di rumah ibunya itu kan terang. Siapa tahu emang itu satu tempat Di doang situ kan. gitu ya, cuman settingnya agak diubah Iya. pencahayaannya. Nggak tahu juga Bisa jadi. sih. Cuman menurutku ya Ngirit 90% di ruang makan, Kamar tidur. kamar tidur. Tapi ada lucu lagi nih ngomong soal kamar tidur. Apa-apa? Masa kalau mereka iya. mereka kan ibunya datang nih, Heeh. terus bertamu kan, nginep di sana, Heeh. ngineplah di kamar tamu. Heeh. Terus si Ayu sama Broto nih kan di kamar, tidur di kamar walaupun mereka pisah ranjangan itu. Tapi masa pintu kamarnya nggak dikunci ya? Tahu-tahu ibunya datang tuh kan masuk. bawain apa Sarapan. namanya, sarapan dan jamu-jamuan gitu kan biar kuat. Kalau baru hohi kan apa nggak Kekep. awkward momen kita ngekok. Masa tahu-tahu Mungkin ibunya bisa masuk tanpa dibukain pintu kamar? Bisa jadi. Atau ibunya punya kunci serep. Atau itu rumahnya ibunya? Wow. Apa sih? Bukan ya, rumah ibunya kan yang sama Dimas itu. Kan rumahnya ibunya banyak. Oh iya. Kayak kita nih, Oh iya, numpang. kita numpang. Iya, bener. Jadi gimana menurutmu? Film selesai yang berdurasi 83 menit ini? Nanggung sih. Cuman ada yang menarik juga pada saat ini spoiler dikit nih, kan ibunya tuh kalau menurutku ya, ibunya tuh kan kayaknya tuh tahu banget nih rumah tangga dalam-dalamannya anak mantunya gitu kan. Anak dan mantunya, iya. Jadi tuh si ibu ini nggak sungkan gitu buat ngomong, Ngasih saran dan ngasih sampai tips. ke hal yang apa namanya, private Ranjang. gitu ya. Padahal kayaknya tuh kalau di kehidupan real, aku nggak tahu sih. Real estate atau Real estate, iya bercanda aja deh. Aku nggak tahu sih, kayaknya kok jarang ya. Aku dari kita mengalami ataupun dari kayak cerita-cerita teman itu kayaknya jarang gitu loh yang orang tua atau mertuanya tuh bisa sampai sedekat itu gitu. Sampai yang ngasih tips di ranjang, praktekin lagi kan. Wah, itu keren. Nyontoin ya. Pose, style di ranjang, gaya. Lala. Terus ritual-ritual di ranjang. Perlu dicoba nggak itu, Pak Bim? Nanti yuk. Jangan. Kok jangan? Terus yang menarik lagi nih ya, kalau menurutku terus ya dari tadi. Nanti menurutmu gantian ya? Enggak. Kamu nggak nurut deh. Ada ini nih, maksudnya ada makna enggak ya? Banyak orang bilangnya tuh kayak pesan moral gitu kali ya. Apa itu? Dari film ini. Jadi tuh kadang menurut orang hal yang kita lakukan itu, atau menurut kita lah, itu tuh sepele banget. Menurut kita tuh sepele banget gitu hal yang kita lakukan. Apa ini namanya? Tapi bisa jadi buat orang yang kita sayang, atau buat orang di sekitar kita, bukan hanya yang kita sayang sih. Buat orang yang sayang sama kita, apa yang kita lakukan itu bisa sangat berdampak buat mereka gitu, mempengaruhi mungkin emosinya, suasana hati, kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya nih, kalau di film itu kan tentang perselingkuhan itu ya, terus pasti yakin sih semua orang pasti akan terluka lah kalau pasangannya selingkuh gitu. Nah mungkin buat yang udah biasa selingkuh, dia kan biasa aja kali ya, nggak merasa bersalah, terus malah menghindar atau menganggap pasangannya tuh halah cuman kayak gitu aja kok sampai sakit hati gitu.
Harusnya nggak ya? Nggak normal ya kalau pasangan kayak gitu. Menurut tuh gimana? Normal nggak? Itu kan di situ si Brotonya selingkuh nih. Tapi terkesan dia tuh nggak merasa bersalah gitu kalau selingkuh. Dia nggak merasa bersalah sama istrinya, dia malah justru menyalahkan istrinya, malah cari gara-gara juga, nuduh istrinya selingkuh juga. Kayak gitu, nggak ada kayak yang oh iya aku selingkuh, maaf ya aku nggak akan mengulangi lagi, walaupun basa-basi itu. Tapi kayaknya di film Indonesia yang kali ini yang judulnya Selesai ini aku nggak nemu itu ya, menemukan kata maaf gitu. Ya agak aneh sih Aneh filmnya ya? kan. Iya betul. Padahal kayak gitu kan sangat menyakitkan ya, membuat luka di hati yang sangat dalam. Orang aku aja kalau nanyain Pak Bim pulang jam berapa, terus itu nggak dijawab, terus malah jawabin chat di grup sebelah, rasanya udah mangkel loh. Mangkel. Oke, ini orang minta diapain nih? Istrinya sendiri ngechat nggak dibalas, malah balesin chatnya orang lain gitu kan. Apalagi diselingkuhin kan, pasti kan sebel banget. Menurutmu nih, di film Selesai ini ada yang menarik nggak? Menariknya itu Kalau nggak ada, nggak usah diada-adain sih. nggak ada. Menariknya itu lebih pada Dari film Selesai ini, yang entah selesainya gimana, ada yang menarik nggak? Yang menarik itu di akhir cerita kalau aku. Gitu. Jadi spoiler nggak apa nih? Pas Anya datang itu, Bukan. manjat pagar. Itu menarik untuk dibahas keanehannya. Dia masuk dari mana? Iya, itu rumah kan atau udah selesai disegel atau gimana ya. Jadi Anyanya bisa masuk ke situ. Itu. Terus yang menarik lagi, bukan menarik sih menurutku untuk dibahas itu Siapa? Ayu. si Ayu kan. Iya. Terus sakit tuh. Mungkin karena dia udah menahan bertahun-tahun ya. Udah menahan bertahun-tahun, terus juga mungkin efek dari kejadian di rumah itu ya. Kejadian di rumah itu. Lalu akhirnya dia harus mendapat pengobatan kan. Lah kan terus kita di akhir itu dia dapat disuruh minum obat, tapi obatnya itu dibuang sama dia. Menurutku bisa jadi ada lanjutannya gitu nggak sih? Dibikin lanjutan? Kayaknya enggak, kan judulnya udah selesai. Nanti lanjutannya apa dong? Mulai dari sini. Mulai dari sini gitu. Kayak Rory Kenshin kan? The beginning, the final gitu kan? Ini selesainya dulu ya, Terus besok start. awal Mula atau begini ceritanya. Oh iya. Menurutku Nggak tahu juga sih. Aku malah nggak kepikiran ke situ sih. Karena kan nggak tahu dia bisa melepeh membuang obatnya itu kan. Memuntahkan ya, bukan memuntahkan. Cie, barengan. Tidak makan obat lah ya. Ya, Iya, membuang. Bisa dilanjutkan Filmnya. Oke. Bisa sih. Cuman kalau dari film Selesai ini tuh nanggung banget. Awalnya nanggung nggak ya? Awalnya nanggung, maksudnya? Kalau ada film yang awal. Maksudnya kalau dibikin sequel terus ada judulnya awal gitu? Enggak sih, nggak penting ya. Soalnya film Selesainya nih menurutku nanggung. Maksudnya tuh apa ya? Aneh. Yaudah deh, kita masuk ke rating aja ya. Rating skala 5? Yes, seperti biasanya skala 5 Siapa aja. dulu? Kamu, Aku Pak Bim. overall 2. Tumben nih kamu rendah banget. Nyewa loh, ini nyewa loh. Makanya udah bayar. Kayak gini. Kayak gini. Aku 2,5 deh. Cari aman. Tengah-tengah. Soalnya dibayarin. Kan yang bayarin aku, bukan Tompi. Iya, karena dibayarin kamu, karena gak keluar duit. Jadi aku tambahin setengah. Ya. Kalau aku keluar duit mungkin 1,5.
Berarti film berikutnya kamu yang harus sewa. Ya udah. Dah. Berarti begitu teman-teman. Ini mungkin apa ya, review film kali ini nggak detail membahas filmnya gimana ya, malah kita bahas cerita-cerita sendiri. Karena bahas apapun lah. Karena film selesai ini apa ya, tentang kehidupan suami istri gitu sih. Jadi kita jadi tertarik untuk membahas, menyambung-nyambungkan dengan Menyambung-nyambungkan suami istri gitu. Apa sih? Setelah tadi kita merating film 2 dan 2,5, kita tutup sesi malam hari ini. malam ini tagnya malam ya. pagi siang. Sampai ketemu di episode berikutnya, entah dengan film apa, atau mau request silahkan. Tapi tetap dengan kita kan, Masih tetap dengan kita dan yang nggak saya dan kamu. kita yang tidak ditunggu-tunggu ini. Oke deh, dadah. Dah. Dadah.